Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di pelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan materi bab baru nih tentang budidaya ikan hias. Nah, kenapa ikan hias itu harus dibudidayakan? Menurut Badan Pengembangan Ekspor Nasional, ikan hias itu adalah ikan yang umumnya mempunyai bentuk, warna, dan karakter khas sehingga mampu menciptakan suasana akuarium yang mendukung tata ruang serta mampu memberikan suasana tentram ya buat hiasan aja gitu di rumah. Nah, ikan hias di Indonesia, dunia perdagangan dikenal sebagai tropical fish. Ikan hias dikenal bermacam-macam jenis dan secara garis besar dibagi 4, yaitu ikan hias yang berasal dari air tawar dikenal sebagai istilah perdagangan freshwater ornamental fish, terus ikan hias yang berasal dari air laut, kemudian tanaman hias dari air tawar, kemudian karang-karangan atau biota laut. Nah, lihat ide dan peluangnya. Nah, ini data sampai 2017, ini saya belum dapat data terbaru. Nah, ikan hias setiap tahun tuh meningkat. Bisa dilihat ya, yang hijau ini kan ikan hias air tawar tuh permintaan ikan hias laut. Karena kalau ikan hias tawar mah emang lebih mudah gitu ya, lebih mudah dibudidayakan. Nah, tetapi produksi benih ikan hias belum terpenuhi. Nah, pasar ekspor ikan hias di dunia sangat luas. Namun, jika hanya mengandalkan tangkapan alam, tidak mungkin memenuhi permintaan pasar gitu ya. Kalau kita hanya menunggu dari alam aja gitu ya, yang nggak akan mencapai target gitu ya. Itu makanya adanya budidaya ikan. Nah, apalagi perdagangan ikan hias tangkapan alam sudah dilarang. Alasan utama memilih budidaya ikan hias adalah memiliki nilai jual yang tinggi. Proses pemijahan dan perawatan tidak membutuhkan modal yang besar. Terus nggak sulit gitu ya, gampang untuk membudidayakannya. Nah, ini melihat dari produk ikan-ikan. Nah, yang pertama itu memang benih bandeng yang memang paling banyak, dan ikan hias air tawar. Nah, tentunya ikan hias air tawar ini merupakan suatu peluang gitu ya bagi kita yang mau membudidayakan ikan gitu ya. Kalau misalnya mau budidaya udang ronggeng misalnya, ya bisa aja, cuma peluangnya tuh tidak begitu besar gitu. Nah, ini ada data provinsi penghasil ikan hias air tawar terbesar di Indonesia. Kebanyakan itu di Jawa Timur. Kemudian yang banyak itu di Banten, kemudian di Kalimantan Barat, Riau, dan Sulawesi Tenggara. Nah, Indonesia memiliki 700 spesies ikan hias air laut dan 200 spesies diantaranya sudah diperdagangkan. Nah, pangsa pasar ikan hias Indonesia secara global mencapai 20%. Dari jumlah itu, 95% masih ditangkap dari laut lepas dan hanya 5% yang dibudidayakan. Sedangkan jumlah spesies ikan hias air tawar Indonesia mencapai 450 spesies dari 1.100 spesies yang diperdagangkan secara global. Namun, baru sekitar 90 jenis yang dibudidayakan secara meluas di masyarakat. Nah, tadi itu data provinsi penghasil ikan hias air tawar terbesar. Kalau ini ikan hias air laut. Tadi di Jawa Timur, sekarang juga Jawa Timur. Kemudian yang kedua itu NTB yang paling banyak, kemudian Bali, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. Kalau di Jawa Barat itu supplier terbesarnya itu ada di Depok dan Bogor. Untuk ikan air tawar ya. Nah, Indonesia termasuk dalam 5 besar negara-negara pengekspor ikan hias bersama dengan Ceko, Thailand, Jepang, dan Singapura. Khusus untuk Singapura, sebagian besar ikan hias asal negeri ini dipasok di Indonesia. Nah, ikan hias yang dibudidaya. Nah,
upaya yang dilakukan untuk mengembangkan peluang usaha ikan hias yaitu melalui usaha budidaya ikan hias. Namun, tidak mudah menghasilkan ikan hias yang memiliki kualitas ekspor. Nah, beberapa jenis ikan hias sudah dapat dibudidayakan di Indonesia. Ada arwana, koi, cupang, apalagi cupang ya. Banyak banget gitu ya, sampai kalian nemu di tukang jajanan SD gitu ya, pasti ada yang jualan ikan cupang, terus Mas Koki. Nah, sumber daya yang dibutuhkan itu ada 6M ya, pasti kalian masih ingat ya, ada method, terus market, terus apalagi ya, coba apalagi, terus method, market, money, material, dan lainnya. Satu lagi, apa udah disebutin ya? Nah, ini ada kebutuhan pasar terhadap benih ikan hias. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pendapatan tertinggi rumah tangga pertanian di sektor agribisnis adalah rumah tangga pertanian budidaya ikan hias sebesar 50 jutaan per tahun dan produksinya terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2015 tercatat volume produksi ikan hias nasional menembus angka 1,314 miliar ekor. Nah, ini perkembangan rata-rata pendapatan nelayan pada tahun 2014 sampai 2017. Jadi lebih besar pendapatan RTP gitu, rumah tangga pertanian, daripada nelayan gitu. Nah, manfaat budidaya ikan hias yaitu dapat dijadikan hobi yang membawa banyak keuntungan, terus dapat meningkatkan pendapatan, dan budidaya pembenihan ikan hias dapat membantu program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Nah, ini ada penggunaan wadah pada budidaya ikan hias. Nah, ini ada wadah-wadah yang memang banyak dipakai untuk budidaya ikan hias. Yang pertama itu akuarium. Pasti udah tau lah, akuarium di rumah juga pasti punya. Peralatan yang dibutuhkan di dalam akuarium ada pompa, lampu neon, filter, selang plastik, jaring, dan pembersih kaca. Kemudian ada bak fiberglass. Nah, bak atau wadah yang terbuat dari bahan fiberglass banyak digunakan dalam laboratorium penelitian, dan para pengusaha atau pedagang, baik yang memiliki farming besar atau kecil. Ini tuh nggak sembarangan loh harganya, nggak kayak ember biasa. Ini tuh kalau udah gede gitu bisa mencapai 1 juta gitu harganya tuh, ratusan ribu gitu. Kalian bisa cek di marketplace hijau atau marketplace oranye. Kemudian kolam tanah. Nah, kolam tanah sangat ideal untuk wadah budidaya ikan hias karena selain banyak mengandung unsur hara dan pakan alami yang sangat penting bagi kehidupan ikan, juga memberikan suasana alami dan memberikan keleluasan ikan untuk bergerak bebas. Kolam semen itu bagus dan banyak digunakan dalam budidaya ikan hias, terus sangat praktis dan efisien karena pembuatannya tidak terlalu susah dan harganya juga nggak terlalu mahal. Selain itu, kolam semen juga awet gitu ya, dan mudah dibersihkan. Tidak ada aturan dalam ukuran dan bentuknya, bebas mau bikin segimana. Terus bisa digunakan untuk hampir semua ukuran ikan, baik yang kecil maupun besar. Nah, kemudian ini ada kolam plastik. Ini yang murah ya harga ininya, modalnya gitu ya. Keuntungan dari kolam plastik ini murah, terus mudah, cepat, dan dapat langsung digunakan. Beda ya kalau misalnya kolam semen kan itu harus didiemin dulu gitu ya, nggak bisa langsung dipakai gitu kan.
Terus kerugiannya tuh ya bocor gitu ya, karena kan dari plastik itu, terus tidak tahan lama. Kalau bocor tuh susah untuk nambal gitu ya, mending beli lagi gitu ya. Nah, biasanya dapat ditambal dengan lakban. Ya, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.